Anda banyak mendapatkan sharing, Anda juga akan banyak mendapatkan informasi. Nah, sekarang saya mau memberikan penjelasan tentang produk baru dari Prudential. Nggak lama kok, tenang saja ya. Produknya sangat simpel. Produknya disebut Prutop. Apa singkatan dari apa Prutop itu? Total Critical Protection. Jadi O-nya agak-agak maksa ya. Dulu awalnya kita mau kasih nama Total Organ Protection, tapi mungkin nggak di-approve sama Prudential karena ternyata nggak semua organ di cover, ya kan? Akhirnya kita pakai kata-kata Total Critical Protection, tapi tetap kalau disingkat jadi Prutop. Ada yang konvensional dan ada yang syariah. Prutop ini bukan rider utama. Prutop itu adalah rider on rider. Rider utamanya tetap CCB dan ESCC, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, Prutop ini memboncengi rider kondisi kritis utama. Apa tadi? Rider kondisi kritis utama? CCB sama ESCC. Per hari ini, karena produknya udah launching hari ini, kalau Anda nanti ngambilin manfaat CCB ke nasabah, CCB plus 61 itu sudah otomatis ada Prutopnya. Ya, kalau Anda ngasih nasabah manfaat ESCC, Anda klik berarti udah otomatis ada Prutopnya. Jadi Prutop itu sudah otomatis nempel sama CCB, sudah otomatis nempel sama ESCC, sudah bundling, sudah paket, bukan optional. Ya, aku mau ngambil Prutopnya aja, aku mau ngambil ESCC nggak pakai Prutop, udah nggak bisa. Per hari ini udah bundling. ESCC sudah pasti ada Prutopnya, CCB plus 61 sudah pasti ada Prutopnya. Ya, nanti saya nggak akan ngobrolin soal alteration, ya, soal alteration nanti akan ada penjelasannya lagi. Kita fokus belajar ke produknya aja, bekerjanya seperti apa untuk Prutop ini, ya. Nah, ini beberapa fakta. Dari 217 juta penduduk di Indonesia, ini data dari BPJS Kesehatan selama tahun 2019 kemarin, ternyata ada 108.000 orang yang menderita kondisi yang berhubungan dengan jantung, 25.000 orang menderita penyakit yang berhubungan dengan ginjal, 26.000 orang menderita stroke, dan 38 orang menderita kanker. Ini fakta yang cukup bikin ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri, untung ada Prudential, ya kan? Makanya untuk nasabah yang selama ini, aku nggak pengen punya kondisi kritis, buat apa? Yang penting itu manfaat rumah sakit. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada. Dengan ada reselling mungkin, ya dulunya nasabah cuma punya CCB doang, itu pun nggak maksimal. Bisa nanti di major ditambahin Prutop, itu bisa. Ya, yang bisa ditambahin Prutop untuk nasabah lama, itu ada 4 produk, CCB 34. CCB plus 61, ESCC yang lama, ESCC 79, masih ingat ya? Sama ESCC plus. Ya. Ini beberapa biaya pengobatan. Angioplasti itu udah 9,7 sampai 10,5 juta. Ya, belum lagi kalau harus pasang ring. Biaya kemoterapi untuk penderita apa ini? Cancer 200 juta per tahun. Pengobatan stroke 150 sampai 450 juta. Dan ada transplant ginjal sekitar 390 juta. Ini juga beberapa fakta yang membuat nasabah Anda jadi terbangun gitu kan. Oh, ternyata biaya untuk pengobatan kondisi kritis di Indonesia itu mahal. Apalagi buat nasabah yang PPH Plusnya aja plan minimal gold. Mana mau pasang ring di Surabaya, minimal ke Singapura, ya kan? Jadi lebih mahal lagi nggak Bapak Ibu berarti? Pasti lebih mahal lagi, ya. Nah, ini data dari Prudential. Dari 3.000 pengajuan klaim kondisi kritis sepanjang tahun 2019 kemarin, 16% kasus gagal ginjal itu diderita oleh pedagang. Siapa yang dulu backgroundnya pedagang sebelum aktif di Prudential? Oke, ternyata pedagang banyak ya, dari 3.000 16%-nya kasus gagal ginjal. Kenapa itu penyebabnya? Minum, duduk terus, ya kan, nggak pernah jalan. 15% dari 3.000 pengajuan klaim kondisi kritis
Kasus stroke diderita oleh pemilik toko. Siapa yang sebelumnya punya toko? Sampai sekarang mungkin punya toko. Ngelihat toko sebelah kasih diskon 70%, langsung tersumbat pembuluh darah otaknya, stroke. Nah, makanya hati-hati. Ibu rumah tangga 20% case-nya kanker payudara. 23% penyakit jantung koroner diderita oleh business owner atau pemilik perusahaan. Makanya kita harus waspada khususnya untuk para profesi ini. Ya. Nih, fakta klaim kondisi kritis dan meninggal. Ternyata tahun 2019 total klaim pengajuan klaim kondisi kritis dan meninggal itu ada 7.000 case. Ya, siapa bilang perusahaan asuransi males bayarin klaim? Ini pengajuannya ada 7.000. Dari 7.000 itu ternyata Bapak Ibu 24% case-nya penyakit jantung, 25% case-nya adalah kondisi stroke, 16% kasus meninggal dunia diakibatkan karena sepsis. Sepsis itu kondisi medis yang cukup parah pada seseorang yang diakibatkan karena sekujur tubuhnya mengalami infeksi atau peradangan. Ya. Kemudian ada lagi 13% kasus meninggal dunia diakibatkan oleh gangguan pada peredaran darah. Ya. Nah, dari itu semua kita kan dulu selalu main angka kalau yang namanya kondisi kritis. Betul ya? Yang join Prudential udah lama, di bawah tahun 2005 join di Prudential. Ada nggak? Bu Erina dulu join tahun berapa? 2006? 2005. Dulu Bu Erina ingat ada sisi 18, ya kan? Sisi 18. Kemudian angkanya naik 32 JCC, Juvenile Crisis Cover. Kemudian sisi 18 berubah jadi sisi 34 tahun 2006 itu. Kemudian ada sisi B34, ada MCC. Masih ingat nggak MCC itu apa? Multiple. Bisa klaim berapa kali boleh lah? 3 kali ditambah 1 angioplastik, ya. Kemudian CCB naik lagi jadi 61. Kemudian angioplasti 79 kondisi kritis. ESCC termasuk ada angioplasti. ESCC kemudian berubah lagi jadi plus, ada 112 kondisi kritis. Terus mau nambah sampai berapa gitu loh jumlah kondisi kritisnya. Apalagi kompetitor juga udah mulai main jor-joran angka. Perusahaan asuransi kompetitor kita yang depannya A belakangnya Z, depannya double L, tengah-tengahnya ada di sini juga. Lantai berapa saya nggak ngerti, ya. Saya mah nggak pernah peduli sama kompetitor, ya. Itu ada 168 kondisi kritis. Itu kondisi kritis apa lemper ya 168? Kayak lemper di, ada kan itu kan? Lemper 168. Nah, terus mau sampai berapa gitu loh angkanya? Kalau nurutin angka nggak habis-habis, betul nggak Bapak Ibu? Makanya dengan adanya Prutop, apalagi WHO itu mengidentifikasi ke depannya akan ada penyakit 68.000 penyakit baru. Dulu pada saat sisi 18 mana ada lupus? Nggak ada. HIV karena transfusi darah mana ada di cover. Dulu pada saat masih sisi 34 belum 112 mana ada penyakit Wilson di cover. Penyakitnya namanya keren ya. Mohon maaf ya namanya ada Wilsonnya. Ya, mungkin yang menemukan penyakit itu namanya Dr. Wilson, ya. 112 kondisi kritis Anda hafal nggak apa aja? Enggak, paling yang dihafalkan cuma kondisi kritis yang utama, serangan jantung, stroke, cancer, dan seterusnya. Bayangin kalau kita terus main angka, terus nanti Prudential suatu saat nanti ESCC plus 68.000 gitu. Pas ikut training kritis beneran ya nanti ya. Ngapalin 68.000 kondisi kritis. Nah, makanya Prudential udah main angka, Bapak Ibu. Prudential sekarang mainnya di sini. Prutop ini adalah rider inovasi terbaru yang satu-satunya di Indonesia baru Prudential yang punya. Tepuk tangan dong buat Prudential. Ya, Prutop itu hadir dengan mengeluarkan produk ini yang memberikan perlindungan total atas ancaman kondisi kritis termasuk yang belum ditemukan. Ya, termasuk kondisi-kondisi yang belum ditemukan. Jadi yang kita cover di Prutop ini penyakitnya mengikuti perkembangan zaman gitu loh.
Tapi tetap nanti ada kriteria klaimnya di protop itu. Ada kriteria minor, ada kriteria major. Kalau kriteria penyakit yang minor, kondisi minor, UP hanya cair 50%. Ya, cuman yang perlu saya batasin di depan Bapak Ibu, Anda jangan berpikir berarti ESCC sama protop itu UP-nya ada dua dong, UP ESCC sama UP protop. Enggak seperti itu. Contoh nasabah Anda udah punya CCB 500 juta. Terus kan sekarang ada protop nih, di alter, di major, ditambahin protop, ya berarti UP CCB sama protopnya total 500 juta itu tadi. Jadi nggak terus ada nambah UP sendiri. UP-nya cuma satu, tapi nanti kemungkinan klaimnya bisa jadi lebih banyak. Ya, nggak cuma kalau terpenuhi kriteria 61 kondisi kritis atau mungkin 112 kondisi kritis. Jadi rider kondisi kritis ini memberikan perlindungan tambahan atas kondisi berdasarkan pada perawatan dan tindakan medis dan ketidakmampuan yang diderita. Ya. Nih, kita kan udah punya ini nih. CCB 34, CCB plus 61. Yang 79 apa Bapak Ibu? ESCC lama dan ada ESCC plus 112. Kalau ambil rider ini kan baru bisa klaim kalau terpenuhi kriteria. Betul ya? Sesuai dengan kriteria polis prudensial pasti. Nah, nanti ketika sudah ada protop ini Bapak Ibu, contoh nasabah ambil yang paket ESCC plus protop. Nasabah Anda misalnya kena serangan jantung. Ya, serangan jantung yang advanced stage, tahap akhir. Itu kan harus memenuhi 3 dari 5 kriteria. Nyeri dada yang khas, enzim CKMB naik, enzim troponin naik, elektrokardiografinya meningkat signifikan dan seterusnya. Ya kan? Ternyata dokter tidak bisa menemukan ada fakta itu salah satunya. Bisa klaim nggak ESCC-nya? Nggak bisa klaim. Untungnya ESCC-nya ada protopnya, Bapak Ibu. Nasabah yang kena serangan jantung itu masuk ICU 6 hari berturut-turut misalnya. Ya, itu sudah di cover. UP ESCC sama protopnya cair 50%. Masuk ICU 6 hari berturut-turut itu protop dan ESCC akan cair berapa persen tadi? 50%. Itu termasuk kondisi minor. Kalau kondisi major yang bisa cair 100% itu kalau masuk ICU berapa hari? 9 hari. Kalau nggak sampai ya belum waktunya, klaim Pak. Ya, jadi kalau ESCC kan harus terpenuhi kriteria 1, 2, 3, 4 panjang, ya kan? Tapi kalau protop nanti ada kriterianya lagi. Tadi kita ngomongin masih ICU. ICU berapa hari Bapak Ibu? 6 hari berturut-turut, cair 50%, itu kondisi minor. Kalau 9 hari cair 100%. ICU-nya nggak harus karena kondisi kritis kok. Mungkin nggak orang kena demam berdarah masuk ICU. Mungkin pendarahan di sekujur tubuh. Ya, maksudnya organ dalamnya pendarahan. Masuk ICU 6 hari, ya cair 50%. Protopnya cair. Protop plus ESCC-nya cair 50%. PPH plusnya beda sendiri yang dicair. Yes, pakai kartu. Nanti santunan kan beda konsep Bu. Ini kan uang cash lump sum. Ya, ini kan manfaat yang cair 100%. Jadi protop itu perlindungannya lebih luas. Perlindungan total kondisi kritis berdasarkan pada perawatan tindakan ketidakmampuan, dan protop memiliki cakupan kondisi kritis yang lebih luas. Tadi contoh ICU itu hanya salah satu dari beberapa kriteria. Ya. Nanti saya nggak akan jelaskan detail Bapak Ibu. Besok ada training di Diandra, silakan Anda datang jam 2 dan bawa agent sebanyak-banyaknya. Ya, mumpung besok ada training massal, disedia. Aduh, saya nggak janji ya, ada snack nggak? Harusnya sih ada ya. Jam 2 sampai jam 5. Ya, besok di Diandra. Saya lanjutkan dulu. Jadi protop baik yang konvensional maupun yang syariah adalah solusi perlindungan tambahan kondisi kritis yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Ini ada 5 hal yang merupakan kelebihannya protop. Yang pertama apa? Ini harus Anda hafal nih. Ya.
Perlindungan atas kondisi kritis yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada jumlah 34, 61, 112, enggak. Ya. Tapi tetap ada kriterianya, minor dan major. Kemudian maksimal UP hingga 5M. Nah, Anda ingat nggak? ESCC lama itu kan maksimal berapa? 1M. Ya. Ketika Anda upgrade nasabah Anda itu kan udah mentok 1M. Waduh, udah nggak bisa diapa-apain nih ESCC-nya. Terus Anda upgrade tambahin protop, itu bisa ada kemungkinan di upgrade sampai 5 miliar. Jadi ikut terdongkrak. Ya, sampai 5M. Tapi 5M itu per jiwa. Ya, untuk protop ESCC ini. Contohnya misalnya nasabah sudah punya CCB 7 miliar. Ada nggak nasabah yang punya CCB 617M? Boleh nggak ditambahi protop itu CCB-nya? Nggak boleh. Karena kalau protop itu maksimal cuma berapa ini? 5 miliar. Terus solusinya gimana? Solusinya gimana? Buka aja polis baru, tambahin ESCC, dia maksimal bisa sampai 5M. Kan CCB-nya itu kan nggak ada protopnya, dibiarin aja CCB biasa. Ya, buka polis baru, entah itu CCB atau ESCC plus protop itu bisa sampai 5M. Karena total dari kondisi kritis keseluruhan itu kan maksimal 12M per jiwa. Anda masih ingat itu ya? Di luar PCB. Ya, lebih dari 12M sebetulnya masih boleh nggak? Boleh, tapi fakultatif, underwriting UP besar. Sampai di sini paham dulu ya. Nasabah contoh lagi, saya kasih contoh. Misalnya sudah punya CCB 1M, sudah punya ESCC 1M juga. Nah itu boleh milih, boleh dua-duanya dialter ditambahin protop, atau boleh salah satu aja yang ditambahin protop. Pokoknya yang ada protopnya maksimal berapa M tadi Bapak Ibu? 5 miliar. Sampai di sini paham dulu? Nah, ini kok ada kata-kata 2,5 M apa? Ini kalau kena kondisi kritis yang minor. Kan cuma cair berapa persen tadi? 50%. Berarti dari 5M cairnya 2,5 M. ESCC atau ESCC Plus yang dibeli bersamaan dengan protop itu merupakan kondisi kritis yang paling komplit. Nanti ada 2 paket Bapak Ibu. Ada paket komplit. Paket komplit itu ESCC plus protop. Ada satu lagi paket penting. Apa C tadi paket penting? CCB plus protop. Jadi ada 2 paket. Ya, ESCC plus sama protop itu namanya paket komplit. Yang satunya apa Bapak Ibu? CCB plus protop itu paket penting. Yang disarankan dijual ke nasabah adalah yang paket komplit, yang ESCC sama protop. Kenapa? Karena kalau nasabah Anda ngambil yang paket komplit ESCC sama protop, di cover juga termasuk kondisi minor, 50% cair dulu, 50% yang belakangan. Kondisi major cair 100%. Dan ketika ESCC plus protop, ESCC itu dulu ada manfaat meninggal dunia nggak? Sekarang jadi ada manfaat meninggal ketika dibanding dengan protop. Jadi misalnya cair dulu 50%, berikutnya nggak kena kondisi kritis lain langsung meninggal, cair 50%-nya sekarang. Jadi ada manfaat meninggalnya. Plus UP pasti, UPGB. Dan dengan adanya tambahan protop ini Bapak Ibu, dulu Anda ingat nggak ESCC lama? Ada survival period 14 hari. Sekarang udah nggak ada survival period 14 hari. Kalau Anda upgrade atau Anda alter ESCC plus protop. Tapi kalau ESCC nasabah Anda lama nggak Anda upgrade jadi ditambahin protop, ya tetap ada masa bertahan itu 14 hari itu. Sampai di sini masih bisa diterima ya? Lanjut. Yang terakhir, perlindungan atas kondisi atau penyakit kritis termasuk yang belum ditemukan. Tadi ada 68.000 potensi jenis penyakit yang akan muncul. Oke ya. Ini dihafalin. Nanti ada ujiannya ya, 10 soal. Kan udah ada LJK. Ya Pak Edi. Jadi misalnya orang kena stroke, terus main gitu kan kalau kena
penentuan yang lama survival period 14 hari. Kurang dari 14 hari, misalnya hari ke-10 meninggal, perutnya kan gagal klaim. Kalau pakai Prutop, meskipun di hari ke-10 meninggal, tetap cair. Cair ESIS-nya. Nyebutnya jangan cair ESIS atau cair Prutopnya ya, seolah-olah jadi ada 2 UP, betul nggak Bapak Ibu? Cair paket komplitnya, cair paket pentingnya kalau itu dipaketin dengan CCB ya. Nanti ada 2 istilah kok. Kalau Anda nyebut paket komplit sama paket penting itu dirasa nggak nyaman, Anda bisa sebut plan 2 atau plan 1 ya. Ini yang paket komplit yang disarankan. Paket komplit berarti berisi apa tadi? Bandelingan atau paket ESCC sama Prutop. Kalau Anda nggak nyaman nyebut paket komplit, bisa sebut itu dengan plan 2. Ada gambar mobil Mercy karena dia komplit banget dan nyaman. Ya. Satu lagi adalah paket penting. Kalau paket penting, nih CCB sama Prutop. Ya. Nah Bapak Ibu, karena per hari ini di Proforce kalau Anda ngeklik CCB, otomatis sudah langsung ada apanya? Prutopnya. Kalau ngeklik ESCC juga otomatis ada Prutopnya. Kalau nasabah nanya, atau mungkin teman-teman Anda nanya, berapa bedanya ESCC lama sama sekarang ketika sudah ada Prutop? Kenaikannya sekitar 25-30% dibanding ESCC lama yang belum ada Prutopnya. CCB lama dibanding CCB baru yang ada Prutopnya sekitar 25-30%. Ya. Oke. Ini contoh. Masuk ICU 6 hari berturut-turut karena infeksi atau komplikasi. Cair berapa tadi? 50%. Ini kalau ngomongin paket komplit loh ya. Kenapa? Karena kalau paket penting cuma bisa diklaim kalau kena kondisi kritis yang CCB 61 atau CCB 34 plus kondisi major untuk Prutopnya. Kalau yang bisa diklaim minor, cair berapa persen tadi? Cuma ada di paket komplit. Paket penting ini Prutop cuma cair ketika kondisinya major, langsung cair 100%. Oke? Berarti kalau nasabah Anda punyanya paket penting. Paket penting itu gabungan dari apa sama apa tadi? Ayo, paket penting. CCB sama top, Prutop. Masuk ICU 6 hari berturut-turut. Cair atau tidak? Belum, karena itu kan minor. Gitu ya. Terapi imunosupresif. Penyakit yang lagi trending itu sekarang kan autoimun. Betul ya. Penyakit autoimun itu lagi trending. Kalau nasabahnya terkena autoimun yang mengenai organ utama, nanti ada istilah organ utama, ada istilah organ penting. Organ utama itu apa aja Bapak Ibu? Organ utama itu dari sejak manusia pertama dilahirkan sampai sekarang, organ itu pasti ada di setiap jenis manusia. Gak pernah ada pertambahan, bukan mutant. Kecuali nasabah Anda Marvel Hero ya. Apa yang ada 5? Yang pertama apa? Urut dari atas. Kepala apa otak Bu? Kepala ada nggak ada otaknya ya? Otak kan masih ada kepala tapi belum tentu ada otak. Otak turun lagi ke jantung, terus ada paru-paru, bawahnya kanan, hati, ada 2 ginjal. Jadi kondisi autoimunnya harus sudah menyerang organ utama tadi. Dan dokter harus sudah menyatakan Bapak harus menjalani terapi imunosupresif. Autoimun itu kan kekebalan tubuhnya hilang. Harus diterapi imunosupresif selama 6 bulan ke depan. Belum terapi gitu, baru disarankan dokter untuk wajib terapi. Itu sudah bisa klaim 50% cair. Ini minor juga. Ya. Nggak usah tunggu 6 bulan kan? Nggak perlu tunggu 6 bulan. Pokoknya sudah ada pernyataan dokter bahwa dia harus terapi imunosupresif selama 6 bulan ke depan. Yes. Terus bedah besar, bedah kecil ini yang invasif, tidak dilakukan bedah terbuka. Ya. Kalau bedah kecil minor, yang invasif, kateterisasi, ballooning angioplastik, itu cair 50%.
Tapi kalau besar itu cair, bedah terbuka itu cair 100% major. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, nanti bagian klaim ketika nasabah Anda mengajukan klaim ke Prudential, contoh nasabah Anda ngambil paket komplit ESCC plus Prutop, ya kan? Prudential akan ngelihat dulu terpenuhi kriteria rider utamanya enggak? Rider utamanya apa tadi? ESCC. Terpenuhi kriteria ESCC enggak? Kalau misalnya sudah terpenuhi kriteria ESCC, ya berarti pakai kriteria ESCC, entah itu tahap awal, tahap tengah, atau tahap akhir. Ternyata bagian klaim menganalisa nggak cocok semua nih, nggak masuk sama kriteria ESCC, baru dilihat dari kacamata Prutop. Paham dulu ya. Jadi pertama kalau bagian klaim ngelihat kondisi kritisnya, ngelihat dulu dari yang rider utamanya, baru dilihat dari Prutopnya. Bapak mau nanya apa tadi? Apa? Hah? Gak harus. Kecelakaan masuk ICU, mungkin nggak? 6 hari berturut-turut, cair 50% Prutopnya. Pak, kalau akhirnya masuk kriterianya yang ESCC-nya 50%, Prutopnya lah rugi Pak? Enggak, ya pokoknya UP-nya sisa 50% kan. Nanti kalau dia kena major atau kena minor atau kena kondisi kritis yang lain ya sisa 50%. Ya jadi nggak ada kata-kata rugi. Ya. Tidak bisa melakukan minimal 2 dari 6 kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari itu apa Bapak Ibu yang dilakukan orang manusia pada umumnya? Sebelum mandi ngapain dulu, bangun tidur? Pipis. Bangun, terus? Pipis. Pipis apa itu? Toileting. Buang air besar, buang air kecil. Habis toileting mandi, ya kan? Habis mandi terus nggak berpakaian dulu Mbak? Langsung makan gitu. Anduan Pak. Habis pakai anduk langsung makan. Berpakaian dulu. Habis berpakaian berpindah. Ya, mandi dulu, makan dulu, menyuap. Kemudian berpindah dan beralih tempat atau beralih ruang gerak, ya. Kalau nasabahnya tidak bisa melakukan 2 dari 6 kegiatan sehari-hari selama 180 hari berturut-turut, akan cair 50% minor. Yang major berapa? 3 dari 6 aktivitas hidup. Ya, itu baru cair 100% atau major. 180 hari ya Pak? 180 hari berturut-turut. Berarti baru diajukan setelah 100. Kalau ini ya harus ada monitoring yang betul-betul dia 180. sembuh. Beda 6 bulannya di sini dengan di sini. Kalau di sini kan asal ada pernyataan dokter. Kalau ini harus ada bukti bahwa dia betul-betul tidak bisa melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Ya pernyataan dokter dong yang merawat bahwa dia betul-betul mengalami cacat syaraf, defisit neurologis. Ya, pokoknya nanti di akhir 180 hari harus ada pernyataan terakhir dari dokternya. Kalau paket komplit termasuk 112 naik kritis dan ada cancer kulit. Kalau rider kita yang lama cancer kulit itu kan nggak di cover, ya. Kalau sekarang di cover nanti ada kondisi minor, ada kondisi major, ya. Nih kalau paket komplit ESCC sama Prutop Plan 2, pembayaran manfaat sebesar 100% UP maksimal 5M, ya. Atau sisa UP-nya akan cair jika si tertanggung mengalami kondisi kritis tahap menengah, akhir, atau mengalami kondisi major, atau mungkin meninggal dunia. Besarnya UP Prutop akan mengikuti UP ESCC, jadi udah satu kesatuan. Jika UP Prutop dibayarkan akan mengurangi UP ESCC-nya 50% yang mengurangi UP yang lain dari kondisi kritisnya. Setelah 100% UP Prutop dibayarkan, maka rider Prutop Plan 2 dan ESCC berakhir. Maksimalnya berapa tadi Bapak Ibu? 5M. Tapi kalau kena minor, maka cair dulu 50%-nya. Kalau ESCC Anda ingat gak? Ada kondisi kritis, ada 5 kondisi tambahan. Apa aja? 10% angioplasti, terus Diabetes. komplikasi diabetes 20%, sama katastropik, ya itu juga cair 20%, itu juga tetap ada. Jadi kalau ESC, kalau paket komplit ini sebetulnya manfaat buat nasabah nggak 100%, tapi 100 berapa?
150%. Kalau paket penting 110%, cuma ada tambahan 10% angioplastik. Ya. Contoh case, Bapak A umur 35 tahun, UPPGB 1M, ESCC-nya 2M. Umur 40 tahun, terkena lupus sistemik ringan. Ini terpenuhi kriteria ESCC tahap awal, cair 50% dari 2M. Ya, 1M-nya cair dulu. Umur 65 tahun, ICU 9 hari. Minor apa major ini? Major. Harusnya kan cair 100%. Tapi karena 50%-nya udah cair, hanya 50% sisanya cair di situ. Selesai manfaat paket komplitnya. Ya. Contoh kedua, Ibu B umur 30 tahun, UPPGB 2M, ESCC-nya dia punya 5 miliar. Usia 40 tahun, komplikasi diabetes. Turun 20% dari 5M. Harusnya kan 1M. Kenapa? Kok cuma cair 200 juta? Komplikasi diabetes dibatasin maksimal 200 juta. Ya, maksimalnya. Kemudian berikutnya ICU 6 hari berturut-turut akibat dari komplikasi diabetes. Cair 50% dari UP-nya 5M ini. 2,5M cair dulu. Kemudian langsung kegagalan organ penting. Ini kriteria major, berarti 50%-nya cair. Nasabah ini merasakan manfaat 120%. Sampai di sini paham dulu ya. Kondisi ketiga, Bapak C punya ESCC plus 2 miliar, UPPGB-nya 1M. 55 tahun, mengalami kanker tahap awal. Cair 50%. 1M-nya cair dari 50% 2M ini. Umur 60 tahun, angioplastik, 10%-nya cair dulu, maksimal 75 juta. Karena dia punya 2M, 10%-nya kan 200 juta, kita bayar tetap 75 juta. Kemudian umur 65 tahun, komplikasi diabetes, 20%-nya cair. Ditutup dengan usia 70 tahun, gagal jantung, 50%-nya cair. Ini nasabah klaimnya 130% total. Ya. Terakhir nih contoh, Bapak D umur 30 tahun, UPPGB 2M, ESCC plus perutopnya 3 miliar. Usia 55, perawatan ICU 6 hari. Cair dong, 1,5M, 50%. Usia 60, meninggal dunia. Kenapa kok 3,5M Bapak Ibu? Sisanya cair 1,5M, betul ya? Ditambah dengan UPPGB-nya 2M. Simpel kan? Nah, ini kondisi minor. Beberapa kondisi minor yang di cover. Tulisannya kecil-kecil, nanti akan ada di True Force, di upload. Yang pertama kondisi minor, berarti cair berapa persen kalau minor? 50%. Pembedahan invasif, termasuk endoskopi, tapi endoskopinya bukan untuk tujuan diagnostik, ya. Itu termasuk minor. Dan pengangkatan tumor jinak pada organ utama, tadi yang otak, jantung, paru-paru dan seterusnya. Penyakit autoimun yang mengharuskan apa tadi? Terapi imunosupresif selama 180 hari. Itu juga minor. Cacat syaraf, tidak bisa melakukan 2 dari 6 aktivitas, juga minor. ICU, masuk ICU 6 hari berturut-turut, minor. Dan kanker kulit tahap awal, itu juga cair. Ya. Kanker kulit tahap awal itu istilahnya melanoma invasif. Kalau belum melanoma invasif itu berarti belum kanker kulit. Ya. Kalau yang major apa aja? Gagal fungsi organ utama. Jadi emang udah gagal otak. Ada ya gagal otak ya? Gagal jantung. Yang awal kan gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung. Gimana dong kalau gagal jantung? Biar nggak meninggal ya harus dapat donor. Kayak film Last Christmas ya, dapat donor jantung terus dihantui deh sama yang punya jantung lama, ya. Bedah terbuka. Bedah terbuka itu contohnya bypass
Atau ada tumor di otak harus dibuka tempurungnya, itu terbuka. ICU 9 hari dan kanker kulit tahap akhir. Yang dikecualikan apa Bapak Ibu? Yang dikecualikan perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan, dan termasuk komplikasi yang muncul karena itu semua. Ada yang struggling dengan berat badan? Banyak. Saya juga termasuk struggling dengan berat badan. Naik 200 gram aja rasanya kayak dunia mau runtuh gitu ya. Langsung diet gitu. Efeknya dari itu semua menyebabkan apa? Anoreksia, bisa bulimia, dan seterusnya. Itu nggak di-cover. Ya. Tindakan bedah yang dilakukan semata-mata untuk keinginan peserta, bedah kosmetik, bedah plastik, ya. Nah, tadi kan ada ICU 6 hari, ada 9 hari. HDU nggak termasuk ya, pengertian ICU. High Dependency Unit itu nggak termasuk ICU. Jadi harus betul-betul intensive care unit, ya. Kemudian perawatan tradisional, SINSE, itu juga nggak di-cover, ya. Bacanya SINSE, betul ya? Apa itu biasanya SINSE untuk apa? Akupuntur, ya, supaya mukanya kenceng gitu, glow in the dark ya. Pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal. Ada yang sebelum join di Prudential paranormal? Profesinya nggak ada ya. Paranormal juga tidak di-cover. Pijat, terapi oksigen itu juga tidak di-cover, ya. Kalau paket penting, bedanya apa dengan paket komplit? Nggak ada di-cover kondisi minor, Bapak Ibu. Itu aja bedanya. Simple, ya. Stadium akhir ya Pak. Harus stadium. Kita jangan ngomong stadium, tahap akhir. Tahap akhir. Kalau CCB-nya. Preminya kita nggak bisa, belum menemukan fakta bedanya berapa persen. Yang jelas antara paket komplit dengan paket penting lebih mahal paket komplit. Coba nanti kita cari tahu Pak Cihim, ya. Bedanya CCB 34 sama CCB plus 61 apa Bapak Ibu? Angioplastinya beda, sama-sama 10%. Tapi kalau CCB 34 maksimal 75 juta, kalau CCB plus 200 juta. Contoh, UPPGB 1M, CCB plus 2M, ya. Umur 40, ICU 9 hari, langsung cair 2M perutoknya, ya. Kemudian meninggal, PGB-nya cair. Ini contohnya lebih simpel. Contoh kedua, Ibu B, UPPGB 2M, paket pentingnya dia ngambil 3M, 50 tahun mengalami angioplastik, cair berapa persen ini? 10%, dari 3M maksimal 200 juta. Umur 75 tahun, rawat inap 9 hari karena komplikasi demam berdarah, langsung cair 3M-nya. Ini berarti nasabah merasakan manfaat 110%, ya. Contoh terakhir untuk paket penting Bapak Ibu, Ibu C umur 30 tahun, PGB 1M, perutoknya 1M, nggak kena kondisi kritis tapi langsung meninggal karena kecelakaan. Kenapa kok cair 3M? Dapat dari mana angka 3M-nya ini? UPPGB cair 1M, plus kalau karena kecelakaan ketambahan apa? Accident cover booster, plus perutoknya juga cair dong. Ya, totalnya 3 miliar. Gampang kan Bapak Ibu? Pak, pokok ICU langsung keluar ya Pak. Berapa hari dulu? 6 hari. Iya, minor. Tapi kalau nasabahnya Bu Lela ngambilnya paket penting cair nggak itu? Enggak, lanjutin sampai 9 hari ICU-nya. Gitu Bu. 8,5 ya? Enggak, jangan nawar Bu. Ini training bukan nawar, tawar-tawaran ya. Gitu Bu Lela. Apa? Pakai telur. Pakai komplit, pakai telur boleh. Pak Cin mau gitu prospeknya. Telurnya siapa Pak? Spesifikasi, jangan bikin ketawa dong Bu. Spesifikasi produk usia masuk 6 sampai 65 tahun. 6 tahun sampai 65 tahun, next birthday.
Pilihan masa pelindungannya masih sama kayak yang lama, minimal UP 20 juta, maksimalnya kalau nasabah lebih dari 16 tahun bisa 5M, tapi kalau di bawah 16 atau pasangan nggak punya income, itu maksimal cuma 4M ternyata Prutok. Ya. Akumulasi sisi per jiwa itu berapa Bapak Ibu? 12M, tidak termasuk PCB. PCB berdiri sendiri. Ya. Kalau UP di atas 10M kondisi kritis itu perhitungannya fakultatif. Ya. Tapi akumulasi UP rider sisi itu nggak berlaku untuk tambahan payer, waiver sama CHC. CHC itu apa Bapak Ibu CHC? Saya kan masih prospek nasabah dikasih CHC, ada nggak? Setelah PPA Plus CHC jadi menurun ya popularitasnya. Yang prospek syariah full siapa di sini? Yang full syariah? Rara. Siapa lagi? Ibu siapa namanya? Hah? Rini. Hah? Nining. Ada lagi nggak yang fokus syariah? Bapak di belakang juga fokus syariah. Itu seperti biasa dari biaya asuransi 50% masuk ke prudensial, 50%-nya masuk dana tabaruk. Untuk nasabah Anda yang sudah punya rider CC34, CCB 34 dari polis lama, PAA itu juga bisa nanti dialter kalau mau nambahin Prutok. Nggak apa-apa. Jadi produk ini nggak cuma buat PGB, PAA juga boleh, tapi new business jelas nggak ada. Hanya untuk alter aja. Ya. Masa tunggunya sama kayak CCB lama 90 hari. Ada pertanyaan dulu? Kan tadi kan per jiwa 5M Prutoknya. Tapi sekarang kalau kita ambil CCB 6M nggak bisa berarti? Apa? CCB 6M nggak bisa berarti? CCB 6M Ya, plus Prutok. nggak bisa, maksimal 5M aja. Baru. Bisnis ya. New business. Berarti 5M itu komplit 5M terus penting apa? Kongres dua-duanya 5M. Enggak, sudah total. Jadi kalau nasabah punya CCB sama Prutok, CCB sama Prutok tuh di total 5M. Tapi sekarang CCB tambah turun untuk punya limitnya. Iya. Salah satunya itu. Ya. Tapi kalau mau iya maksimal 5M. Enggak, per jiwa soalnya. Iya, yang baru kan. Cuman kalau ngomongin nasabah lama, CCB 10M ya nggak apa-apa. Prutoknya masih bisa nambahin 5M lagi. Tapi saya nggak tahu nanti kalau ada campaign. Tunggu aja, nanti ada campaign namanya tumpeng. Iya, namanya tumpeng. Saya perhitungan apa gitu, ya. Nanti ada perhitungannya lagi. CCB 5M ya nggak usah diotak-atik, bukan Prutok. Ya, yang sudah lama udah banyak nggak usah diutak-atik, buka lagi kondisi kritis plus Prutok. Ini Bapak Ibu perhitungan full underwriting, maksimal UP keseluruhan kondisi kritis per jiwa 12M, tidak termasuk PCB. Maksimal UP CC untuk anak atau pasangan nggak punya income adalah 5 miliar. Ini yang kecil-kecil nih sama kayak yang lama, mengacu pada kondisi perokok atau bukan, usia dan seterusnya. Supaya 12M itu apa Pak? Apa? 12M maksudnya itu total supaya lama. Iya. Keseluruhan kondisi kritis per jiwa, nasabah punya sisi lama, punya MCC, punya krisis income. Berarti kalau nasabah sudah punya 12M, dia nanti tambah Prutok nggak lagi ya? Ya, ya, nggak apa-apa itu tapi fakultatif. Ya, perhitungan UP besar. Yang dikecualikan apa? Kondisi major dan atau minor yang dimulai atau terjadi dalam masa tunggu. Kondisi major dan atau minor yang dimulai atau terjadi sebelum tanggal dimulainya rider atau pemulihan. Kondisi major dan atau minor yang tidak tertanggung karena kondisi yang sudah ada sebelumnya, kelainan bawaan, bunuh diri, itu nggak di cover. Meninggal dunia karena bunuh diri, PGB cair nggak Bapak Ibu? Cair, kecuali syariah. Setelah berapa bulan? Setelah setahun atau 12 bulan. Tapi Prutok nggak cair itu. Kan CCB lama juga nggak cair kalau bunuh diri, meskipun setelah lewat 12 bulan. Ya, tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran hukum dan ketentuan lain mengacu pada polis. Singkat aja sharing saya.
Ya. Jika ada pertanyaan bisa ikut training lanjutan, besok di Diandra juga bisa. Berikutnya juga akan ada training-training lanjutan lagi yang berhubungan dengan Prutok. Tapi Anda saya rasa udah jagoan semua lah ya. Kelas produser, kelas leader di kelas ini libas habis di Prutok, apalagi nanti kalau udah ada campaign. Oke, ujian dulu disiapin. LJK-nya sebelum kita tutup acaranya hari ini, ujian dulu. Sudah ditulis nama, kode agensi, kode training. Kok kode training nggak usah. Kode soal nggak? Kode soal Anda isi T06. Tulis aja T06. Nggak usah disilang bawah-bawahnya nggak apa-apa. Tulis T, Tango. Iya, makanya nggak usah disilang-silang. Tulis aja di kotak Tango angka 0 angka 6. Yang belum dapat LJK bisa ambil ke depan. Masalahnya Pulpennya bisa pinjam sebelahnya. Jangan pakai warna selain biru dan hitam ya. Jangan pakai warna selain biru dan hitam. Sudah siap nomor 1? Soalnya bisa dilihat di slide situ atau ke depan. Gampang. 10 soal saja. Enak ya berintah-berintah. Jawab sendirilah. Apakah kepanjangan dari Prutop? Charlie. Nah, mumpung masih awal tahun cari pahala sebanyak-banyaknya ya. Dengan membantu Anda 10 soal dapat 10 poin pahalanya. Amin. 2. Di bawah ini ada